Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Oke, baik. Ini untuk trainingnya bisa langsung dimulai atau ada yang ditunggu dulu, Pak? Bisa langsung dimulai. Oke, baik. Kalau gitu saya mulai untuk training hari ini. Selamat pagi sebelumnya untuk Bapak Ibu dari Esako. Untuk hari ini kita akan membahas terkait Advanced Accounting ya. Jadi melanjutkan dari Basic Accounting yang minggu lalu gitu. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya untuk screen saya. Oke. Jadi untuk hari ini terkait advance accounting itu kita ada beberapa pembahasan Bapak Ibu, mulai dari untuk analytic accounting atau budgeting per projectnya, lalu saya akan membahas terkait aset juga, lalu bagaimana cara internal transfer antar bank atau mungkin bank ke cash gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan terkait analytic accounting dan budgetingnya dulu. Gitu. Nah, jadi untuk analytic accounting sendiri, ini minggu lalu kita sudah aktifkan ya untuk fiturnya. Itu yang ada di bagian yang di sini, analytics, analytic accounting, dan budget management. Gitu. Nah, kalau kita sudah mengaktifkan dua fitur ini, maka akan ada beberapa menu baru nih, Pak Bu. Di bagian configuration, di bawah sendiri, ini kita punya yang namanya analytic plans dan juga analytic accounts. Kalau kita cek analytic plans-nya, nah ini udah ada satu plan namanya project. Karena kita menggunakan aplikasi project, maka dia otomatis membuat satu analytic plan yaitu project. Gitu. Nah, di dalam analytic plans ini kita punya yang namanya analytic account. Bisa dicek dengan cara masuk ke plans-nya, lalu masuk ke sini, analytic accounts di sini. Atau bisa juga kita langsung dari configuration, lalu masuk ke analytic accounts. Ini.
Nah, untuk sekarang ini bisa dilihat ya, isinya ada project-project yang kita buat kemarin di aplikasi project, gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk setupnya sendiri, karena kita hanya setup budget di bagian project, maka sebenarnya nggak perlu ada setup khusus Pak Bu di bagian analytic account. Kita hanya perlu setup dari sisi budgetingnya aja. Dan karena kita pakai aplikasi project, kita bisa langsung set budgetingnya di project kita masing-masing gitu. Jadi nanti kita bisa masuk aja ke aplikasi projectnya. Lalu mana sih yang mau kita atur untuk budgetnya? Katakanlah yang ini ya, training ahli K3 umum 1 Februari sampai 7 Februari. Kita mau set budget, itu caranya kita harus masuk ke dashboard dari project itu sendiri. Caranya kita bisa klik titik 3 yang di sini, lalu pilih opsi dashboard. Nah, di sini kita akan ada muncul nih tombol untuk add budget. Untuk yang di bagian atas, sekarang dia akan menampilkan profitability. Nanti kalau semisal kita ada pengeluaran, dia juga akan masuk di dashboard ini juga, Pak Bu. Untuk cara nyambunginnya gimana, nanti saya tunjukin juga. Untuk sekarang saya show dulu cara buat budgetnya. Nah, untuk buat budget, kita punya tombol add budget di bagian kanan ini. Nanti bisa diklik aja tombolnya. Nah, ini akan muncul form pop-up form gini ya, seperti ini. Kita bisa masukin nih di sini. Semisal uh, budget ahli K3. Ini. Lalu untuk budget type kita bisa pakai expense aja, berarti untuk pengeluaran ya. Lalu period di sini bisa dipilih budget ini aktifnya dari kapan sampai kapan. Katakanlah karena ini trainingnya 1 Februari sampai 7 Februari, berarti budgetnya udah jalan dari tanggal 18 gitu ya. 18 sampai nanti selesai trainingnya. Seperti ini. Lalu di bawah kita punya budget lines, di sini kita bisa tambahin tuh. Nanti add a line aja. Nah, di sini kita bisa, ini udah otomatis terdeteksi ya untuk projectnya. Lalu kita tinggal masukin budgetnya berapa. Untuk pengeluaran project training ahli K3 umum 1 Februari sampai 7 Februari. Gitu. Misal pengeluarannya kita batasin di 10 juta. Seperti ini, lalu kita save aja. Nah, di bawah ini sudah muncul. Ada budget yang forecast-nya kita akan habis 10 juta dan saat ini masih sisa 10 juta. Belum kita pakai. Gitu. Nah, untuk sekarang ini budgetnya sudah aktif, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan gimana sih cara menyambungkan kalau ada pemasukan atau pengeluaran yang relate dengan project ini. Gitu. Jadi caranya ini saya tunjukkan dulu. Oke, misal nanti ada tuh pembelian event yang ahli K3 umum itu ya. Seperti ini. Misal dia beli satu tiket lah, satu tiket eventnya. Seperti ini. Lalu nanti kalau kita confirm, ini kan kita bisa buat nih invoice-nya ya. Nah, di invoice ini, kalau kita sudah mengaktifkan fitur analitik, itu kita punya kolom baru nih, Bapak Ibu di sini, analitik. Gitu. Nanti kita bisa sambungkan project-nya dengan cara klik kolom di sini. Nanti dia akan muncul menu seperti ini, dan kita bisa pilih project-nya. Itu tadi kan project-nya ini ya, training ahli K3 umum 1 Februari, 7 Februari, nanti bisa diklik aja. Sudah, ini dia berarti sudah ditambahkan sebagai
pemasukan yang terhubung dengan proyek training ahli K3 umum 1 Februari sampai 7 Februari. Gitu. Nanti kita confirm aja. Nah, dan ini kalau semisal kita cek ya di bagian project dashboard-nya tadi, oke, sekarang dia ada kolom baru nih, customer invoice 6.500.000. Dari tadi invoice yang kita buat. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya pengeluaran? Untuk pengeluaran kita bisa melakukan pencatatan menggunakan vendor bill langsung, itu bisa Bapak Ibu. Jadi kita nggak harus dari uh, purchase ini. Purchase kan biasanya pembelian barang gitu ya. Kalau semisal kita ada pengeluaran nih, katakanlah untuk pesan venue atau mungkin bayar bensin gitu, itu kan kita nggak perlu ya sebenarnya buat mereka sebagai produk. Kita cuma mau mencatat bahwa kita melakukan pengeluaran untuk pembayaran bensin gitu. Nah, itu caranya kita bisa buat vendor bill langsung dengan cara accounting, vendor lalu bills. Nah, ini kita bisa buat bill tanpa harus dari purchase order gitu. Jadi nanti klik new aja. Nah, lalu untuk add a line di sini, ini kan sekarang produk nih, Pak Bu. Jadi mungkin kalau kita ketik bensin gitu kan dia akan menyarankan untuk membuat produk bensin. Nah, ini sebenarnya bisa kita nonaktifkan aja produknya di bagian sini. Nah, sekarang dia jadi label. Kalau label dia free text Bapak Ibu. Jadi kita bisa ketik nih di sini bensin gitu misal. Seperti ini. Lalu kita pilih akunnya yang relate ya. Ini dia langsung menyarankan untuk vehicle fuel. Nah, kita bisa masukin quantity berapa, price-nya berapa, katakanlah kita beli 200.000. Lalu di bagian analitik, ini sama kita bisa pilih project terkaitnya. Ini tadi ya, training ahli K3 umum. Nah, terus gimana kalau semisal nih kita beli bensin, tapi sebenarnya ini pengeluarannya nggak cuma untuk ahli K3 umum, karena saat kita beli bensin itu sekaligus mengerjakan proyek yang lain. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Nanti kita tinggal klik lagi aja di analitik. Nah, di sini ada add a line. Nanti bisa add a line, kita pilih project yang lain. Ini karena nggak ada project lain, saya pilih yang ada dulu aja, semisal yang attend di sini. Lalu kita bisa atur nih percentage-nya. Katakanlah, ya udah di split lah. Tak aja 50-50, nanti dibuat 50-50. Ini. Sudah, nanti kalau sudah, kita bisa close aja. Nah, ini kalau kita lihat di bagian analitik, dia sudah 50% untuk project attendees ahli sama 50% untuk project lainnya. Gitu. Sudah, kita tinggal isi aja build date-nya kapan, lalu kita confirm. Nah, ini seharusnya kalau kita refresh lagi di dashboard project-nya, nah sekarang dia ada section baru nih Pak Bu, yaitu cost. Di mana dia mengambil dari vendor bill kita berkurang 100.000 gitu. Dan dari sisi budgetnya dia juga ada pengurangan 100.000. Jadi saat ini sisa budget kita ada di 9.900.000 gitu. Nanti semisal pengeluarannya sudah melebihi budget, maka dia warnanya akan jadi merah, Bapak Ibu. Seperti itu. Dan ini kalau kita cek dia udah 100.000 ya Pak Bu, karena tadi kita split di project ini 100.000, lalu di project lain, ini coba kita cek ya, tadi di sini seharusnya.
Oke, seharusnya dia akan masuk sini, Bapak Ibu. Ini sudah terdeteksi bahwa ada vendor bill yang relate dengan project ini. Cuman dia nggak muncul di sini karena mungkin belum ada dari sisi invoice-nya. Jadi dia nggak bisa mengurangi nilai gitu. Tapi nanti pasti dia akan muncul di project lainnya kalau kita sudah split. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Mbak, Mm-mm. ini kan infonya satu pelatihan gitu ya, kalau ada pengeluaran-pengeluaran gitu. Gimana Bu? Bentar, agak kepotong. Pelatihan ya, untuk budget yang dikeluarkannya. Untuk budget Oh, yang ini dikeluarkan, putus-putus. iya putus-putus suaranya. Untuk budget yang dikeluarkan itu, oh ini coba pindah tempat cari ruangan yang bagus sinyalnya. Coba harus Mbak. Halo, Iya, iya. Mau tanya Mbak, untuk ini nanti budgetnya kan berarti ini inputnya satu-satu per pelatihan ya? iya kalau di projectnya berarti per pelatihannya. Oh gitu. Sebenarnya tergantung penggunaannya mau seperti apa Bu untuk budgetnya. Ini tadi saya jelasin flow yang dia terhubungnya dengan masing-masing project atau masing-masing trainingnya gitu. Kalau misal nggak Penggunaannya gimana? dihubungkan dengan project itu bisa? Berarti budgetnya berdasarkan apanya tuh Bu? Budgetnya sih jadi satu gitu Mbak, tapi nanti nggak harus nginput per pelatihan pengeluarannya. Berarti misal budget bulanan gitu kah Bu? Iya. Oke, kalau case-nya seperti itu, kembali lagi ya kita ke accounting, di configuration, analytic plans. Tadi kan kita punya yang plans-nya project nih emang, makanya dia harus buat masing-masing project. Katakanlah kita mau buat budgetnya, ya udah nggak perlu per project, asal per bulan gitu ya, atau per quarter gitu. Nah, kita buat dulu analytic plans barunya. Hmm, kanan. Ini misal, udah kita buat namanya dulu. Lalu kita buat dari sisi analytic accounts-nya di dalam. Nah, ini kita bisa buat ya, semisal Februari. Oke, sama. Ini juga nggak bisa diisi ya. Yang lain kita cuma perlu isi nama aja. Nah, kita bisa set budget tanpa harus masuk ke project tadi dengan cara di accounting. Sorry, bentar. Iya, benar. Accounting, analytic budget. Nah, oke. Accounting analytic budget. Nah, ini kita bisa buat budget secara manual di sini tanpa harus masuk ke projectnya. Nanti kita klik new aja. Ya, budget Februari. Seperti ini. Bisa aktifkan periodnya berarti 1 Februari sampai 28. Seperti ini. Nah, di bagian sini kita bisa add a line. Nah, kita kan nggak mau buat dia ke masing-masing project nih, Bu. Berarti kita bisa isi yang kolom bulanan ini aja. Kita pilih Februari 2026. Gitu. Lalu budgetnya semisal 25 juta. Seperti ini. Nanti kita bisa langsung klik open aja. Kalau misalnya udah fix ya, kita klik open. Nah, nanti dia akan muncul 3 kolom ini, Pak Bu. Jadi budgeted ini yang kita set up di awal, lalu ada committed, ini nanti saat kita ada purchase gitu ya. Lalu ada achieve, berarti dia yang udah kita beneran bayarin gitu. Seperti
seperti ini setupnya. Untuk penggunaan di vendor bill atau invoice-nya itu sama. Nanti kalau kita klik new baru, nah di bagian analitik nanti kita tinggal isi sama ya, kita pilih yang bulanan aja. Seperti ini. Kembali lagi ya, misal tadi bensin gitu. Oke, di sini sudah ada pencatatan pengeluaran 100.000. Nanti kalau kita klik tombol yang audit di sini, nah ini kita bisa lihat nih. Oke, di tanggal 1 kita tambahin budget Februari 25 juta, lalu tanggal 3 kita ada ambil pengurangan 100.000. Gitu. Seperti itu, Bu. Oke, kalau Oke, mungkin ada lagi, Bapak Ibu. sudah Kak, bisa dilanjut. Oke, baik. Kalau gitu saya Oke, sebenarnya tadi untuk expense tadi udah saya jelasin juga. Mungkin saya make share dulu aja. Kira-kira ada kebutuhan untuk pencatatan reimburse nggak ya? Biasanya ada pencatatan reimburse. Oke, kalau ada kita bisa install dulu, Pak Bu. Jadi kita punya aplikasi expenses. Jadi sebenarnya logiknya akan sama dengan yang di vendor bill tadi. Cuman semisal kita mau catat khusus untuk masing-masing employee-nya ya, itu kita bisa pakai ini, expenses. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, masih install. Oke, jadi untuk di aplikasi expenses ini, kita nanti bisa klik new aja di sini. Nah, semisal ya seperti yang dicontoh ini ya, misal makan siang dengan calon customer. Nah, nanti kita punya kategori ya di sini. Dia akan membuat beberapa kategori otomatis saat kita install aplikasi expense. Nah, semisal ini ya, meals. Lalu totalnya berapa? Katakanlah 250.000. Ini dengan taxes atau enggak, nanti bisa dipilih aja. Nah, di sini kita punya opsi paid by-nya siapa. Gitu. Misal tadi ya, employee. Nah, kita pilih nanti employee-nya siapa. Gitu. Mungkin sekarang belum punya ya list employee-nya. Jadi saya pakai contoh aku admin dulu. Gitu. Lalu di sini ada expense date-nya, nanti bisa di setup. Lalu di sini ada manager, semisal nih case-nya dari employee-nya sendiri yang buat expenses-nya, lalu nanti harus ada validation, nanti bisa dipilih manajernya. Tapi kalau semisal nggak ada, katakanlah ini yang mencatat langsung dari finance-nya sendiri, ini bisa dikosongin aja biar jadi auto validation. Lalu kita bisa pilih account-nya. Inilah, semisal other expenses. Lalu ini kita bisa setup, semisal kita bisa tagihin dia ke kliennya. Lalu di sini sama kita bisa pilih analytic distribution-nya. Gitu. Misalnya tadi ya, Februari.
Seperti ini. Nah, lalu kita bisa submit atau attach receipt-nya kalau dari employee-nya kasih bill-nya gitu ya. Oke, sebentar, masih loading. Oke, ini kita bisa submit aja. Lalu klik yang post journal entries. Ini nanti saya dipilih jurnalnya berarti masuk yang mana. Lalu kita klik post expenses. Nah, sebenarnya dia akan mengarahnya sama nih Bapak Ibu. Dia akan mengarah lagi ke bill sebenarnya. Jadi nanti kita bisa klik aja kalau misalnya udah dibayarkan gitu. Jadi untuk yang aplikasi expenses ini dia lebih ke mencatat kita harus reimburse apa aja sih ke employee kita gitu. Nah, seperti itu sih Bapak Ibu. Mungkin gimana? Prefer tetap pakai vendor bill aja atau untuk employee-nya, reimburse employee akan pakai yang expenses ini? Bagaimana Pak Hasan? Loh, sepertinya kendala di jaringan. Kalau iya. dari finance, Cukup Bu. mau pakai yang mana maksudnya? Pakai yang terakhir ini tadi boleh Bu. Boleh dijelaskan lagi perbedaannya, Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau yang di expenses ini itu lebih ke untuk track ininya sih. Dia siapa sih kita reimburse-nya ke siapa, ke employee yang mana. Gitu aja. Dan kalau di expenses sendiri, katakanlah kita mau langsung nih reimburse-nya banyak, itu kita tetap harus buat satu-satu untuk masing-masing expenses-nya. Gitu. Kalau misal case-nya mau langsung banyak nih, reimburse-nya banyak, atau mungkin ya pokok reimburse-nya banyak gitu aja ya, langsung mau dalam jumlah yang banyak, itu saya sarankan pakai yang di bill tadi aja. Di yang accounting, lalu Reimburse banyak itu maksudnya reimburse-nya penggabungan terus dijadiin satu gitu, Kak? ya benar Bu. Misal dia ada pembelian bensin, lalu pembelian konsumsi, nah kita mau catat dia jadi satu, misal agak males gitu ya, mau buat expense satu-satu, itu kita bisa pakai yang vendor billing gitu. Tapi biasanya Weni yang mana, We? Biasanya nggak terlalu banyak sih Bu. Oh, nggak terlalu banyak, jadi di split ya biasanya. Iya. Hmm. Oke, Oke, kalau yang di split expenses. nanti, iya bisa pakai yang aplikasi expenses ini. Oke, mungkin kalau sudah clear ya, saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Udah clear ya, Bapak Ibu? Sudah, Oke, baik. bisa dilanjut, Bu. Iya, kalau gitu saya lanjut ke terkait aset ya, Bapak Ibu. Jadi semisal dari Esako nanti ada aset yang mau kita catat pengurangan nilainya, itu kita punya menu khusus hal tersebut gitu. Jadi di accounting kita punya accounting lalu assets. Oke, di sini nanti kita bisa mencatat beberapa aset ya, katakanlah punya mobil atau mungkin komputer, itu boleh kalau mau dicatat di sini. Untuk pembuatannya kita bisa klik new aja. Nah, nanti di sini dia ada beberapa isian ya Bapak Ibu. Ini saya jelaskan dulu untuk masing-masing isiannya.
Jadi pertama di sini, semisal kita mobil gitu ya, mobil A gitu. Seperti ini. Lalu di bagian bawah, di asset value, kita punya yang namanya original value. Original value ini berapa sih harga aslinya mobil A gitu. Katakanlah waktu kita beli itu harganya 300 juta gitu ya. Seperti ini. Lalu di sini ada acquisition date-nya. Ini kapan belinya. Misal nih, kita belinya tahun kemarin sebenarnya. Jadi kita backdate aja, dipilih. Misalnya ini 1 Februari 2025. Lalu untuk aset modal dan aset grup, ini untuk sekarang bisa dikosongin aja, karena dia berhubungannya dengan template. Nah, lalu di bagian kanan, ini kita punya not depreciable value. Ini kita bisa isikan dengan nilai yang kita mau simpan nih. Misal dia 300 juta kan. Lalu nilainya akan berkurang terus sampai maksimal berapa. Setelah kita maunya maksimal harus sisa deh 50 juta gitu. Nanti bisa dimasukkan di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di bagian book value, dia ada tulisannya bahwa value-nya itu 300 juta, tapi yang bisa didepresiasi, bisa dikurangin hanya 250 juta. Karena kita mau save si 50 jutanya. Gitu. Lalu di bagian bawahnya, ini kita punya depreciation method. Nah, untuk di sini, untuk terkait method dan juga computation, ini sebenarnya lumayan istilah accounting, Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin penjelasan saya bisa jadi kurang sesuai gitu ya. Tapi kalau yang straight line, ini berarti dia pengurangannya sama terus. Misal per bulan dia berkurang 5 juta, maka dia 5 juta terus. Kalau declining, nanti dia lama-lama akan berkurang. Misal dari 5 juta, nanti berkurang jadi 4 juta, berkurang jadi 3 juta. Gitu. Lalu ada yang declining dan straight line. Seperti itu. Lalu mungkin yang saya jelaskan di sini ada dari duration-nya. Jadi duration ini kita mau kurangi nilainya itu berapa lama sih? Katakanlah kita mau ngurangi nilainya selama 5 tahun ya. Nah, 5 tahun sendiri ini kita juga harus make sure nih pengurangannya per tahun atau per bulan. Kalau semisal per bulan, berarti kita nggak bisa pakai isian 5 years. Kita harus pakai 60 bulan jadinya. Jadi di sini bisa diisi 60 months gitu. Karena kalau pakai yang years nanti dia depresiasinya hanya per tahun aja gitu. Lalu di sini ada computation-nya, ada no pro rata, constant period, sama based on days per period. Kalau yang sepemahaman saya di no pro rata ini berarti misal nih kita terimanya di pertengahan bulan gitu ya. Tapi kita nggak lakukan perlakuan spesial, jadi pengurangannya tetap sama dengan bulan-bulan lainnya. Lalu ada constant period, itu berarti dihitung ya, misal dia masuknya di tanggal 11 gitu, itu berarti yang bulan pertama dia akan dianggapnya, oh iya masuknya emang di tanggal 11, berarti pengurangannya nggak dianggap 1 bulan full. Lalu yang based on days per period, itu dia lebih detail lagi, jadi dia lihat per masing-masing bulannya itu total berapa hari, kayak Februari 28, Maret 31 hari, seperti itu. Lalu kita bisa set untuk prorata date-nya. Nah, lalu di bagian bawah kita punya depreciated amount. Ini case-nya adalah, kan ini kita beli di tahun lalu nih, Pak Bu. Semisal selama setahun sebelum kita catat dia di ODU, itu sebenarnya udah ada pengurangan nilai. Gitu, kita udah catat ada pengurangan nilai. Berarti itu kita bisa masukkan di depreciated amount ini. Misal nilainya sudah berkurang 10 juta. Jadi kita bisa masukin di sini 10 juta. Seperti ini. Jadi kalau kita kembali cek lagi di book value, sekarang dia maksimumnya cuma di 290 juta. Gitu. Karena yang 10 juta sebenarnya kita sudah melakukan pengurangan nilai. Oke, lalu di sini ada accounting. Di sini kita bisa set akun-akunnya. Dari fixed asset, depreciated account, sama expense account. Jadi nanti untuk fixed asset ini kita bisa pilih ya. Sebenarnya dari ODU sendiri punya beberapa opsi juga yang bisa dipilih. Contohnya karena ini mobil, kita bisa pilih yang ini, vehicle.
Nanti biasanya depreciation account-nya akan mengikuti yang sama. Lalu ada expense account-nya, sama kita juga punya untuk pencatatan expense vehicle. Seperti ini. Untuk yang depreciation account, dia akan mempengaruhi balance sheet. Kalau yang expense account, dia mempengaruhi profit and loss report-nya. Gitu. Lalu untuk jurnal, ini yang terkait pembukuan kemarin ya. Secara default dia akan masuk ke miscellaneous operation atau pencatatan lain-lain. Tapi semisal dari Bapak Ibu nanti mau buat jurnal khusus pengurangan nilai aset, itu juga boleh. Gitu. Lalu di sini juga ada field untuk analytic distribution. Semisal kita mau masukkan dia yang di budget tadi. Gitu. Oke, nanti kalau sudah sesuai, kita bisa klik yang compute depreciation dulu. Jangan langsung di-confirm. Kita bisa klik yang compute depreciation. Nah, nanti dia akan muncul tab baru di sini, Pak Bu. Nanti kalau kita cek di dalamnya, nah ini ada planning-planning kapan sih akan dilakukan pencatatan journal entry. Gitu. Contohnya ini ya 30 April, dia akan berkurang 2,5, lalu kumulatif berapa, depreciable value-nya berapa. Gitu. Nanti semisal dia udah di post, dia akan masuknya di sini, Pak Bu, di posted entries ini. Seperti itu. Nanti semisal sudah sesuai, kita bisa klik yang tombol confirm di sini. Oke, nah ini dia sudah berjalan Bapak Ibu. Makanya di sini dia langsung ada buat beberapa ya depreciation entry gitu. Karena case-nya sebelumnya kita udah ada pengurangan 10 juta. Jadi ini dia mencatat penilaian pengurangan yang di 10 juta ini. Gitu. Oke. Sebentar. Nah, selanjutnya, semisal kita mau ubah nih Bapak Ibu terkait rules-nya gitu ya, kita bisa klik yang modify depreciation di sini. Nah, di sini kita punya beberapa opsi ya. Ada dispose, itu semisal kita buang asetnya. Lalu ada sell, ini kalau kita jual asetnya. Lalu kita bisa juga lakukan re-evaluate, ini semisal kita mau ubah ya, dari opsi-opsi yang tadi, mau dipindah akun atau mau diubah durasinya itu bisa. Lalu kita juga punya pause, misal kita mau pause dulu untuk pencatatan depresiasi otomatisnya. Gitu. Seperti itu. Lalu mungkin yang perlu diingat adalah pembuatan aset di sini itu nggak otomatis catat journal entry original value, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk saat kita mau go live, itu kita bisa buat dulu nih asetnya. Seperti ini ya, semisal udah di setup seperti ini. Nah, nanti di bagian opening balance-nya, itu kita tetap harus masukin bahwa, oh kita punya vehicle dengan value 300 juta. Gitu. Jadi yang di sini dia hanya untuk otomatisasi pengurangan nilainya aja. Tapi kalau untuk nilai dasarnya itu dia belum tercatat. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu kalau asetnya gabungan, itu kan asetnya semua mobilnya ada 5 gitu ya. Ini kan kita setnya kan depresiasinya kan satu-satu. Nah, sedangkan modal awalnya itu kan gelondongan ya, langsung 5 gitu kan. Vehicle langsung harga 5 itu di total gitu, atau satu-satu. Kalau yang di jurnal entry-nya nggak masalah jadi satu, Pak. Yang di awal kan waktu opening. Ya, ya. Nah, nanti kita tahu dari mana yang sudah habis depresiasinya sama yang belum habis. Dari sini. Dari aset. Iya, dari ini pengurangannya kan ini dia di setup 5 tahun 60 bulan gini ya jadinya. Gitu, Pak. Berarti nanti kan dia juga akan mengurangi sendiri dari nilai yang di-upload pertama itu. Oke. Nah, ini kalau yang didepresiasi ya. Kalau tanah kan lebih naik kan. Kalau tanah gimana perlakuannya? Sebenarnya kalau yang di sini dia emang untuk pengurangan nilai, Pak. Kalau penambahan apa ada pencatatan khusus nggak? Kalau postingnya kan depresiasi ya,
Tapi yang lainnya yang seperti kayak tanah itu postingnya pakai apa ya? Saya belum pernah ada case kayak gini sih Pak sebenarnya. Nanti Oh, coba saya siap, siap, cek siap. di Iya, sini, siapa tahu bisa diakalin ya. Mungkin iya. plus gitu. Atau semisal emang harus buat entry secara manual ya berarti dibuat secara manual gitu. Tapi kalau tanah itu ada hitungan fixnya gitu nggak Pak? Penambahan Hmm, nilainya. sebenarnya kalau ngomong estimate ya bisa, cuman Hmm, kan harus ada survei pasar ya, tiap tahun harganya naik berapa. Karena kan tergantung pembangunan daerah kan, kalau tanah itu ya. Aksesnya semakin lebar, dia naik semakin tinggi, ya ya. ekonominya naik, nah, itu kan beda, harus bisa di update kan. Nah, Oke. kalau dari sisi pajak itu kan asetnya apa saja gitu aja. Nah, kalau Ya, tanah itu apakah dia pakai yang nilai pembelian awal atau dia pakai growth nilai sekarang? Nah, itu saya nggak tahu. oke oke. Pencatatannya aja sih. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih kita pakai yang nilai pembelian awal aja. Oh ya, baik Pak. Ya, kalau sekarang saya belum pernah ada case gitu. Nanti coba saya make sure dulu ke yang lain. Oke. Terus tadi saya juga cermati yang budget tadi ya. Sebenarnya kita itu mau lihat per pelatihan itu yang pelatihan mana yang untung, mana yang rugi gitu loh. Kalau dia digelondongin gitu kan kita nggak bakal tahu pelatihan mana yang rugi, yang untung. Oh, yang budget tadi. Berarti prefer tetap per Tapi itu project. tadi dari sisi finance dia agak sulit kalau dia yang buat untuk satu-satu ya budgetnya. Mungkin nanti kalau budget kita bantu operation ya, yang untuk yang create ya, yang untuk create ya. Hmm. Tapi apakah nanti di postingnya itu ketika dia satu-satu bisa di general kan enggak? Kalau satu-satu gitu ya sulit di finance-nya sih untuk mapping mana yang untung mana yang rugi itu. Postingnya ini maksudnya waktu mencatat pengeluarannya ini, Pak. Di jurnalnya itu loh, di jurnalnya kan tadi kan ketika di jurnalnya kan kelihatan oh budgetnya sekian, pengeluarannya sekian gitu aja kan. Mm-mm. Nah, kalau kita maunya itu per project itu kita bakal tahu project mana yang untung, project mana yang rugi. Jadi kalau project yang rugi, otomatis kan secara mekanisme, secara cash flow kita subsidi. Tapi Ya. next kita nggak mau lagi seperti itu. Kita mungkin akan kurangi project-project yang rugi. Itu loh. Kita sementara belum ke sana tuh. Pakai pakai billing ya. Masih masih oke lah, masih oke lah. Tapi next Oke. kan pasti harus kita mapping juga itu. Gimana? Ada solusi nggak yang seperti itu? Sebentar. Sama yang tadi ya terkait SO nggak usah masuk project deh. Yang ketika ada pendaftaran dia ngeling ke project itu nggak usah deh. Berarti cuman dicatat pengeluarannya aja. Iya, budgetnya dan pengeluarannya. Oke. Tapi dari sisi accounting atau dari sisi finance dia cuman monitor aja, bukan Ya. bukan dia yang transaksional. Nanti role-nya gitu sih. Project itu role-nya operation nanti, bukan finance nanti. Get report. Oke, ini kalau di reporting budget report, ini di sini kita bisa lihat yang di budget berapa, lalu yang dipakai berapa. Gini aja sih Pak sebenarnya. Jadi nanti Hanya budget dan realisasi gitu ya. ya realisasikan berarti expense-nya totalnya berapa kan, pengeluarannya berapa. Dan ini dia ada per masing-masing budgetnya. Jadi kita lihatnya based on budgetnya kalau kayak gini. Ya Kalau nggak bisa semisal, tahu ini ya analitiknya ya. Oh seumpama budgetnya 10 juta, kita pakai cuma 9 juta, untung tuh 1 juta, nggak bisa gitu ya. Nggak ada itunya. kalau itu sebentar. Iya sih, kalau misal ini karena dia pivot table ya Pak sebenarnya. Logik awalnya itu makanya dia nggak bisa nampilin rugi atau enggaknya. Kalau detail rugi atau enggaknya dia ada di yang dashboard project tadi sih Pak sebenarnya. Ada tapi ya, bisa kelihatan. Ya kalau yang di project tadi kan soalnya
Sebentar. Ini kan ada difference-nya, marginnya berapa gitu, Pak. Kalau yang lebih di ke situ. kalau yang di tadi soalnya dia cuman lihat makainya berapa, jadi nggak ada keterangan notes-nya gitu sih, Pak. Gitu. Jadi kalau di ekspor kan bentuknya Excel ya nanti ya. Kalau Baru yang kita di olah sini, lagi. iya, kalau di sini kita bisa ekspor. Itu reportnya gimana sih Mbak? Kalau yang project ada reportnya nggak, bentuk template report? Oke, sebentar Pak, masih loading. Karena di project ini biasanya yang dinamis itu di trainer. Ya trainer itu yang dinamis. Jadi kita bisa tahu pelatihan-pelatihan mana yang harus kita encourage gitu ya. Nah, kalau kita mengandalkan trainer-trainer, budgetnya over budget gitu. Nah itu kan kita bisa lihat. Jadi kalau gelondongan aja kita nggak bakal tahu training mana yang untung. Atau sebenarnya di yang profit and loss ini, Pak, ini kita punya filter analitik. Semisal mau lihat per tadi ya, per project. Misal yang ini. Terus yang ini gitu, nanti dipilih aja projectnya, nanti dia munculnya perbandingan gini. Gitu. Jadi dia bisa lihat revenue-nya berapa dan expense-nya berapa gitu. Cuman Enggak sih. Jadi gini bukan Mbak. budget sih Iya. larinya. Revenue itu kita nggak mau masuk project. Itu dua hal Iya, yang nggak berbeda. di-track ya. Iya. Jadi project itu kita sudah punya budget. Di luar revenue ya. Di luar revenue. Itu dua hal yang berbeda. Karena ada HPP produksi, operation ya, ada HPP penjualan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kita mau loh di budget untuk pelatihan itu realisasinya berapa. Nah, yang terbesar itu semua ekspansi mananya gitu. Nah, kita bisa Iya. tahu. Tapi kalau kita bisanya cuma ini Pak, diferensiasi aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi bisa nggak itu reportnya itu ditarik atau Excel dan macam-macam kita bisa olah. Oke, kalau yang di sebentar, kalau di budget Nanti kalau sebab masalah posting di globalin masuk ke di ini ya, di apa namanya, di neracanya itu ikut budget operasional sih nggak apa-apa jadi satu. Cuman kita mau ya, lihat per project. ya. Project. Oke, ini bisa Pak kalau di export Excel, kalau mau ekspor. Apa aja itu tabelnya? Ini ada budgetnya. Oh. Kan budgetnya ini ya, dibuatnya dari project kan tetepan.
Siap. Nanti. Nah, ini ada budgetnya berapa, lalu yang achieve-nya berapa gitu. Nanti kalau mau dilihat manual ya, maksudnya dilihat apa enggaknya gitu. Atau sebenarnya kita nih punya dashboard utamanya kan Pak sebenarnya di sini. Nah, itu saya bisa sih sebenarnya nambahin menu baru. Yang ini Oh gitu. nggak custom kalau yang itu. Oh nggak custom itu ya? Oke. Nggak, kita bisa Siap. nambahin menu baru. Dan ini dia logiknya kayak spreadsheet gitu sih. Di Odoo kan ada spreadsheet-nya. Jadi nanti dia bisa nampilin sih. Saya tarik aja data budgetnya tadi. Gitu. Nah, gitu. Sip. Perlu notes ini kan untuk enggaknya aja kan sebenarnya. Iya. Oh ya. Oke Pak, Soalnya nanti proyek saya kita itu satu bulan itu bisa 50, bisa 100. Jadi kalau kita nggak tahu profit and loss-nya, wow itu bom waktu sih. Iya, nanti antara saya tambahin di sini atau saya coba cek profit and loss tuh bisa ambil dari budget atau enggak, gitu aja sih. Mungkin. Siap. Oke, terima kasih. Oke. Terus yang kemarin gimana yang terkait teks itu? Nah, iya yang invoice itu ya Pak. Iya. Gimana? Kalau itu emang harus custom sih Pak sebenarnya. Custom Iya. ya. Jadi Hanya karena itu ya. kemarin saya udah tes juga sih, ini beda database ya Pak, database internal saya. Nah, kalau semisal pakai custom itu, misal di invoice-nya ya, kemarin kan kita mau lihat tuh invoice mana yang pakai teks atau enggak. Itu saya bisa pertama nambahin ini field baru. Buat teks, misal nanti mau difilter jadinya bisa. Nah, lalu di bagian download PDF-nya di sini, print. Nah, ini saya bisa tambahin baru nih PDF no text gitu. Jadi yang pakai teks sama yang enggak. Jadi nanti saya bisa ubah opsinya. Itu sih Pak jadinya. Kalau di custom. Karena kalau di custom saya punya akses ke Visual Studio-nya itu ya. Iya, di reportnya ini saya bisa duplicate kan. Kemarin cuma satu invoice PDF nih. Saya bisa duplicate jadi ada invoice yang no text. Nah, nanti di dalamnya ini saya bisa ubah tuh untuk detailnya di sini. Kemarin kan mau ada infonya tuh di transfernya kemana. Nah, itu saya bisa tambahin di bawahnya ini. Itu sih Pak kalau custom. Iya, sebenarnya customnya kosmetik kecil gitu ya. Tapi custom. Iya. Oke. Oke. Terus kalau untuk ini accounting kan nanti juga ada gaji dan macam-macam ya. Itu kan ngelinknya ke modul HR kan ya? Iya. Nah, selain gaji, kita kan ada juga lembur, kita juga ada pinjaman karyawan. Itu ada nggak diakomodir nggak? Jadi kalau untuk aplikasi HR di Odoo itu kita punya, sebentar. Salah. Nah, ini kita punya untuk payroll sih, Pak. Payroll, oke. Seingat saya di payroll juga bisa set untuk lembur sih. Kalau pinjaman ini kayak gimana, Pak? Pinjaman. Jadi kita ada program ya, pinjaman lunak. Jadi tidak ada bunga di kita. Jadi itu otomatis motong gaji nanti. Oh, oke. Ada nggak di sini ya? Setupnya itu ya. Kalau yang itu saya kurang tahu, Pak. Nanti coba saya cek di payroll bisa connect atau enggak. Oke, siap. Terus payroll ini dia ngentry-nya bisa connect ke device ya, device apa namanya kayak finger, akses itu atau apa gitu. Device-nya ini buat apa ya, Pak? Untuk absensi. Oh, absen.
Kalau absen kemarin saya sudah make sure itu di kita nggak ada buat connect ke device-nya sih Pak. Cuman karena sejauh ini yang connect device itu biasanya printer dan scanner ya. Kan ya kemarin ya. Ya, Oke. ya Terus? kalau misalnya buat aplikasi, buat device absen kemarin saya juga make sure ke expert yang lain itu katanya belum ada case-nya sih. Gitu. Jadi karena di Odoo kan sebenarnya ada aplikasi attendance ya di sini. Itu Jadi gimana? kalau pakai yang attendance itu nanti antara pakai PIN atau pakai scan barcode gitu, Pak. Jadi waktu mau masuk Oh, ya. Siap. Oke, device-nya oke. mungkin tab atau laptop gitu sih, Pak. Nanti diakses di halaman attendance-nya ini gitu. Kan pakai HP bisa kan? Pakai HP bisa. Oh, ya nggak apa-apa. Nanti kita tempelin barcode-nya di depan. Tadi bisa ya untuk absen ya tadi? Attendance ya? Absen bisa, cuman bukan disambungkan ke device absen. Oh, ya. Dia pakai scan barcode. Iya. Di clock-nya pakai clock-nya BIOS-nya ini ya, HP itu ya? Iya. Oke. NTP-nya ikut itu ya. Termasuk kalau dia di luar kota gitu ya. Nah ini. Kalau location seingat saya nggak ada deteksinya, Pak, Ada karena ya. kita nggak ada integrasi sama Google Maps. Oke. Nggak apa-apa. Kita sudah buat sih. Ya, apalah yang ngelink ke accounting apalagi kalau selain gaji dari HR. Sudah sih Pak, tadi sudah saya Nah, jelaskan juga. Karena kalau yang kemarin dari penjualan, pembelian juga kan endingnya dia larinya ke invoice sama bill juga ya. siap. Nah, itu tadi ada apa reimburse ya? Reimburse. Ya, yang di expenses tadi. Nanti reimburse itu pencatatannya kan ada posting reimburse tuh. Tapi kalau dia pakai reimburse berarti kan nama karyawannya ngambil dari database ini kan? Ya, yang Nah, di employee. siap. Itu dari accounting-nya bisa kelihatan nggak karyawan ini sering reimburse apa gitu kelihatan nggak ya? Nggak bisa ya? Kalau itu mungkin di sininya tadi sih Pak, di expenses tadi kan kita tahu nih Namanya ya. employee-nya. Oh ini, employee-nya siapa. Nanti Hmm. misal mau dilihat employee ini sering reimburse apa, berarti kan sebenarnya tinggal di filter aja employee. Oh, Atau di siap. group by, nanti kan ada list-listnya nih, berarti employee mana aja nanti dilihat, oh si S aku admin, dia sering reimburse apa, gitu. Siap. Karena ini kan terkait petty cash nanti larinya ke petty cash. Iya, Salah satunya. Tapi kan reimburse ada yang transfer juga. iya. Kayak untuk transport akom biasanya transfer. Kalau yang bensin terus pembelian tokopi dan macam-macam kebanyakan kan petty cash. Postingnya petty cash. Oke, Wen sama Sidi, apalagi yang mau ditanyakan selain ini accounting yang lain? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Mungkin kalau itu saya ada satu lagi Pak sebenarnya belum dijelaskan. Boleh. Ya, jadi di accounting ini kita bisa case-nya kalau mau pindahin saldo gitu ya. Katakanlah ini ya dari Bank BCA ke Bank Mandiri gitu. Untuk internal transfer antara bank atau mungkin ke cash gitu ya, itu kita bisa pakai sebenarnya logiknya mirip dengan yang rekonsiliasi kemarin sebenarnya Bapak Ibu. Jadi nanti kita masuk aja ke Bank BCA, nanti klik new. Nah ini kita bisa masukin ya, misal transfer ke Mandiri. Buat partner bisa dikosongin aja, lalu dimasukin nominalnya. Misal kita mau transfer 1 juta gitu ya, berarti kan minus 1 juta. Seperti ini. Nah, nanti kita bisa klik di sini, lalu kita pilih yang internal transfer. Gitu. Nanti kalau kita pilih internal transfer, dia akan otomatis lari ke akun liquidity transfer dulu. Gitu. Jadi kayak akun tampungannya untuk internal transfer. Nanti dari sisi Bank Mandirinya, kita tinggal kliknya juga sama transfer dari BCA
1 juta. Yang di sini nggak minus ya, karena bertambah. Nah, nanti kalau yang di sini kita bisa pilih reconcile. Lalu pilih nih, di atas sendiri kan ada internal transfer 1 juta. Nanti bisa diklik aja. Gitu. Jadi nanti kalau kita lihat di luar, sekarang Bank Mandirinya itu udah 700.000. Tadi kan minus 300. Gitu. Seperti itu aja sih. Pindah buku ya ini ya. Iya. Oke, saya mau tanya ini Mbak. Pajak ya. Pajak itu di neracanya kan ada hutang pajak gitu ya. Ketika ada transaksi yang pakai tax ya, otomatis kan hutang pajaknya create kan. Iya. Ketika ada SO ini ada invoice lah. Invoice pakai tax. Dia kan otomatis dia akan muncul di hutang pajak ya, sesuai dengan nilai invoice-nya. Nah, terus ketika sudah ada pembayaran, kita bayar pajak tuh, berarti kan pengeluaran nih, expense pengeluaran. Itu ada postingnya untuk mengurangi tax enggak? Kalau gitu bisa dibuat entry manual sih Pak sebenarnya. Entry manual kan bisa dibuat tuh. Journal entry. Soalnya kalau nggak dikasih gitu kan utang pajaknya kan tetap ada itu di neracanya. Ya, nanti kita pilih aja di sini dari account tax ya. PAT. Misal kayak gini, lalu nanti kita kurangin berapa gitu. Oh, pakai manual gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kita itu kan transaksionalnya peserta ya, tiap peserta ya, pajaknya kan tiap peserta tuh. Iya. Umpama nih. Kalau di hutang pajak di postingnya tadi gelondongan ya, kan gelondongan ya, otomatis yang dia create-nya kan gelondongan masuk di satu posting gitu ya. Kita caranya ngontrol pajak mana yang sebelum kita bayar dari mana ya? Sebentar. Karena satu-satu kita bayar tuh. Walaupun tim kita itu bayarnya sesuai dengan ini ya, faktur sih, oke sih nggak masalah. Billing ya, billing. Cuma kalau banyak kan kadang-kadang lupa. Ada yang kelupaan, yang mana yang belum ya? Berarti ini pakai manual. Track pajak mana sih yang udah dibayarkan? Itu kan Pak? Iya. Oke, yang itu saya tampung dulu ya Pak. Ya. Soalnya kalau pakai Cortex sih kelihatan sih. Mana yang masih open billingnya kelihatan sih. Cuman kalau banyak itu cari itu, kita mapping satu-satu. Searching dulu, gimana yang belum dibayar ya gitu. Ya gitu ya Cindy ya? Oke, sebenarnya juga terkait Cortex nih Pak Bu. Sebenarnya kita bisa ekspor. Oh gitu. Faktur. Nanti dia jadinya XML kan. Biar bisa di ke Cortex. Gitu, cuman nanti di make share aja dari sisi, nah ini udah di setup semua. Kalau sekarang karena dia belum ada, makanya nggak bisa di-download. Oh bisa ya. Tapi tabelnya nggak, kompatibel nggak sama Cortex? Iya Pak, ini untuk yang e-faktur ini, download e-faktur itu dia disesuaikan sama Cortex sih. Nah nanti kalau Cortexnya berubah gimana? Ya kalau itu berarti dari kaminya harus ubah lagi Pak. Iya karena Cortex kan masih masih sering berubah, Iya. Oke, Sin, gimana Sin? Terkait PPN nih, lebih ke PPN, pembayaran PPN. Nah, ada kendala nggak selain mengandalkan Cortex? Kalau menghubungkan ke Cortex itu nanti kalau misalnya ada faktur pajak penggantian gitu gimana Pak? Oh kalau itu diganti di Cortex. Ya, cuman kan kalau downloadnya itu loh Pak. Download. Ini download e-fakturnya kan ngelinknya ke Cortex gitu Pak. Ya, ini kan ketika kita ada transaksi, dia bisa di convert ke XML ya. Nah, itu
tinggal di-upload ke Cortex, dia langsung jadi e-faktur, nggak usah manual lagi. Nah, kalau ada perubahan, berarti yang merubahnya dari Cortex. Nggak bisa merubahnya dari di sini. Karena itu flag-nya dari Cortex itu, flag-nya dia perubahan. Bukan flag-nya dari Sebentar, saya berusaha memahami. Kalau input faktur pajak, bikin faktur pajak, bisa dari sini maksudnya? Mm-mm. Nggak harus Bisa dari ekspor. Ekspor. Jadi diekspor langsung dia otomatis entry, otomatis dia langsung fill, ngisi langsung ke Cortex. kerja 2 kali karena 2 orang yang berbeda dong. Bisa 2 kali. Ini kan yang ngerjakan di Cortex itu anak pajak. Mm-mm. Nah, terus yang di sini siapa yang ngerjain? Cindy, Apakah otomatis atau gini, apakah ketika kita entry invoice itu otomatis faktur pajaknya langsung bikin gitu? enggak. Enggak kan, Jadi entry lagi kan? enggak entry lagi. Dari Odoo itu nanti di-convert XM apa Mbak nanti format XML. itu. Terus di Cortex-nya ketika create e-faktur, kita tinggal impor itu tadi yang dari Odoo, langsung dia ngisi sendiri, nggak usah ngentri lagi. Iya, maksud saya di sininya entry kan? Maksud saya berarti kan kayak anak pajak itu buka 2 aplikasi gitu loh. Ini kan buat dari invoice. Nah, ketika Cindy buat invoice, otomatis bisa di-convert ke XML tadi. Oke, berarti nggak entry manual. Enggak. Tinggal kasih akses Mbak Lia buat masuk untuk download Cindy. Iya, gitu. Itu aja. Maaf Bu, tapi kalau misalnya alamat invoice-nya berbeda dengan alamat yang di faktur itu bagaimana? Karena kan kebanyakan kalau invoice itu mintanya di NPWP pusat. Nah, sedangkan kalau di Cortex itu mintanya disesuaikan dengan NIT-nya, itu biasanya di site-nya. Itu bagaimana? Kan beda nanti kalau alamatnya kalau diekspor gitu. Nah, itu biasa terjadi case-nya kayak gitu. Nah, jadi ini kan tools ya. Manually. Ini tools. Tools itu hanya berlaku jika sama Apple to Apple. Kalau ada kondisi khusus, berarti dia nggak bisa kepakai. Nah, itu milihnya susah. Harus hafal. Jadi ya tetap manual, Cortex buat lagi. Tapi terus, bisa gini, bisa diekspor nih, ya. Gini. Bisa dari data klien itu kan bisa dikasih remark mana yang sama, mana yang enggak. Pada saat entry database customer itu kan sudah include itu nomor NPWP dan sebagainya, alamat penagihan dan sebagainya. Jadi bisa di remark sendiri langsung, dia akan ke filter ini yang sama, ini yang enggak. Gini Mbak, jadi kalau itu Odoo bisa, tapi ketika diekspor ke Cortex itu kan ngelognya di NPWP. Ya. Itu database-nya Cortex. Itu nggak bisa kita apa-apain. Jadi ketika NPWP-nya sama, dia akan narik alamat yang sama. Nah, jadi kalau beda yang di-create Cindy, nggak masalah. Nggak ada masalah, ya benar. Nah, yang di-create Cindy itu beda sama walaupun datamu itu based on alamat yang berbeda, ketika di-upload di Cortex, ikut aturannya Cortex, yang penting nomor NPWP. Ya mungkin ya, kita mungkin bisa coba itu ya. aja dulu nanti. Kita coba itu ya, coba untuk alamat yang berbeda. Coba dulu aja. Oke. Kemungkinan bisa atau enggak? Kalau nggak dicoba kan kita berasumsi. Ya, karena PK-nya dia PK-nya NPWP. Beda. Oke. Kalau yang tadi clear ya Cindy ya, kalau ada pembaruan pembetulan ya, faktur pajak itu domainnya Cortex ya, bukan domainnya Odoo. Karena itu sudah beda table. Iya Pak, itu sudah masuk Cortex. Nggak bisa. Kalau di invoice-nya itu ada revisi juga.
Kalau revisinya di invoice misalnya Pak, jadi kan revisi itu revisinya juga harus diekspor juga gitu ya. Kalau selama faktur pajaknya nggak disuruh benerin ya nggak usah. Kalau revisi invoice disuruh benerin pasti. Ya udah. Berarti kan nggak ada pertanyaan kan. Berarti ya ekspor ulang. Ya, gitu aja. Cindy, secara revisi invoice secara invoice ada perubahan, berarti ya data pajaknya otomatis berubah toh ya. Maksudnya sih itu kalau ada perubahan di invoice, ini kan kalau di faktur pajak kan harus ada pembetulan tuh, Mbak. Oh iya. Nggak bisa sih sebenarnya, setahu saya nggak bisa ekspor. Kalau pembetulan harus pakai punya Cortex. Manual sih. Ya Mbak ya? Bisa nggak Mbak? Mbak Emily? Enggak, pembetulan manual. Ya, karena flaggingnya di Cortex. Jadi kurangi revisi, itu aja solusinya. Ya itu solusinya itu ya. Itu lagi revisi ya. Nah. Iya, Bapak Ibu. Jadi kalau buat terkait yang Cortex tadi, dari Odoo-nya bisa ekspor kayak gitu. Tapi kalau behavior di Cortex-nya seperti apa, karena kami nggak punya akun testing di Cortex, jadinya kami juga kurang tahu kalau di sana bisa diapa-apainnya tuh saya kurang tahu, bisa diapakan aja. Ya. Yang penting bisa ekspor lalu diimport ke sana gitu. Sorry mau tanya, kalau yang di invoice yang tadi apa masih bisa dimunculkan nilai DPP nilai lainnya ya? Di invoice-nya sebentar. Di reportnya itu loh, Mbak. Di invoice-nya atau di reportnya? Di invoice-nya. Di invoice-nya mau dimunculkan nilai DPP nilai lain? Di ini PDF-nya. Iya. Kalau di sininya sih ada ya, Bu. Kalau di ekspor nanti di ekspor dia munculnya seperti ini, Ibu. Sebentar ya, Mbak. Ada yang minta gitu ya, Cindy? Iya, Pak. Sekarang klien mintanya juga dikeluarkan supaya sama dengan faktur pajak gitu ya? Iya, disamakan. Aneh sih. Itu yang di non luxury good tax itu PPA-nya kayak pada yang 11 juta ya. Nah, maksudnya yang 91 juta sekian itu nanti ditaruh di tengah-tengah antara 100 sama 11 juta itu. Tuh. Jadi itu DPP nilai lain. Oke, kalau yang itu kembali lagi, Ibu, saya bisa ubahnya kalau custom aja. Nah, itu sebenarnya kalau di Cortex, field-nya kan ada di DPP nilai lainnya, Mbak. Jadi berarti kalau ini diekspor, dipakai di Cortex, DPP nilai lainnya harus mengisi manual dong. Yang itu saya kurang tahu sih, Pak. Nanti coba saya tanyakan ke yang pernah tes ke teksnya. Karena gini, DPP nilai lainnya itu muncul ketika PPN yang 12% itu nggak di ACC Pak Bowo itu loh. Jadi tetap 11%. Caranya biar tetap 12% tapi dipotongkan 11% itu di DPP nilai lainnya itu buatnya. Nah itu manual sih memang. Jadi nggak langsung kali 11% nggak gitu. Dibagi 12 kali 11 gitu baru ke DPP nilai lainnya. Nah kalau di fieldnya kalau salah yang DPP-nya yang berubah. HPP ya? DPP. Apa sini? DPP nilai lainnya itu yang membuat dia bisa jadi 12%.
Jadi lebih kecil, DPP-nya lebih kecil daripada DPP aslinya. Iya, betul. Itu yang muncul di faktur pajak. Ya itu di field-nya Cortex itu. Kalau itu nggak ada berarti manual dia nanti. DPP nilai lainnya. Pak, buat Oke. saya mixer Ya, PM-nya dulu. ya, siap. Ya itu ya masukan dari kita ya. Ya. Karena di Cortex minta itu. Ya nggak usah custom deh, ditambahin kan untuk fungsinya untuk Odoo juga ke semua. Ya. Ke semua ya. Ya. Ke semua klien ini. Karena kalau mau Cortex itu penting sih. Oke. Oke, mungkin kalau dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Saya sudah cukup. Weni, Cindy mungkin. Sudah cukup, Bu. Oke, cukup deh. Sementara itu dulu. Untuk surat permohonan bayar bisa itu sini. Lampiran-lampirannya. Surat permohonan bayar tuh gimana ya, Bu? Ya. Lupa request. Cover note, Mbak, itu cover note-nya invoice. Iya, cover note-nya invoice. Jadi lampirannya invoice. Jadi ada prolog di depan. Biar lebih formal lah. Nggak langsung invoice gitu, enggak biasanya. Pembedanya di mana ya, Bu? Ada sih, ada contoh nggak? Bisa dikirim ke ibunya? Bisa dikirim ke saya. Oh ya, ke ini, ke Sani. Nanti diteruskan. Bisa, bentar ya, Bu. Ya, boleh. Lebih ke nama klien, nomor invoice, nomor apa namanya PO gitu-gitu sih. Tagihan telah apa ya? Ada statusnya sudah selesai pelatihannya gitu. Iya, jadi lebih ke ini surat sih ya. Surat penyampaian kayak bersama ini kami kirimkan invoice bahwa telah selesai kegiatan gitu-gitu. Terus ada lampiran apa saja gitu. Invoice kah, PO kah, apa namanya, status sertifikat kah gitu. Karena sementara ini kan manual ya. Kalau sementara ini kita pakai mailing. Mailing kan, manual berarti kan ya. Terus nge-print dulu kan. Untuk contoh surat permohonannya sudah saya kirim ke Mas Sani, Bu. Nanti bisa dibantu diteruskan. Oke. Makasih, Sin. Ya, Bu. Kayak gitu. Itu kalau ada sertifikat masuk itu yang terima kan operation ya? Apa langsung ke finance? Ke operation dulu, Pak. Oke. Jadi kemungkinan yang project itu kita tambahin setelah lulus itu sertifikat diterima ya. Karena nagihnya biasanya kebanyakan sih setelah sertifikat diterima. Kebanyakan. Kalau itu kembali lagi ke marketingnya sih, Pak. Kalau bisa ditagihkan di awal, kita tagihkan di awal. Ya kalau kita sih settingnya sih harusnya bayar di awal. Kita nggak mau kunci setelah sertifikat diterima, Pak. Sertifikatnya berupa software, klien baru nanti malah hilang setelah sertifikat dikirim. Iya, sekarang gitu ya. Sekarang iya, gitu ya. Mau sekarang lah. Nakal nanti. Berarti setelah lulus saja ya? Boleh. Ya udah, nggak usah dikunci lah, biar custom gitu. Nggak custom. Oh, nggak apa-apa. Ini soalnya dia keputus sih, nggak trigger kok ini. Dia kan invoice-nya buat sendiri, nggak trigger ya. Nah itu nggak apa-apa. Soalnya kadang ada yang minta di depan gitu kan, macam-macam. Soalnya habitnya perusahaan kan beda-beda tuh. Ada yang nunggu lengkap, terus ada yang ini budgetnya udah ada, bisa silakan invoice kan gitu. Soalnya mikir, oh invoice sekarang aja atau turunnya nanti masih lama kan gitu.
Ya, ada yang seperti itu juga. Klien mau macam-macam. Enek sing pirang tahun rong bayar. Oke. Ya itu suka-dukanya kita kan. Pak curhat. Curhat. Oke, Mbak. Ya. Ya, itu aja Itu sih. ya. Nanti mungkin disampaikan sama Mas Sani ya, Bu. Iya, kalau ini sudah dikirim untuk surat permohonan pembayaran. Ya, formatnya ini sih beda sih dengan yang di sini. Dan di kita adanya dari sales order doang sih, Bu, soalnya. Sales order terus ke invoice nggak ada di antaranya itu. Kembali lagi, ini saya jadi kayak promosi custom mulu ya. Cuman kalau misalnya dalam bentuk surat menyurat, itu saya bisa tambahinnya kalau custom aja. Di bagian sini mungkin nanti saya buatin yang surat permohonan pembayaran gitu. Bagian review Pak Hasan nanti, Bu. Ya, nanti tinggal nanti apa aja yang kemungkinan poin-poin apa aja yang secara krusial untuk harus ditambahkan yang berpengaruh ke pemilihan custom. Kemarin kan sudah ketemu berapa item tuh? Ya, Pak Bu. Jadi saya sebentar. Di project dokumennya itu kemarin saya list juga sih yang kira-kira butuh. Ada potensi custom ya, ada potensi custom dulu. Nanti kalau semisal dipertimbangkan, mungkin sekalian aja ya, sekalian saya jelasin yang aplikasi HR juga, biar nanti jadi satu. Gitu. Nanti kalau emang mau update, bisa disampaikan aja, biar saya bilang ke Mas Munawarnya. Iya. Kalau boleh tahu budget untuk custom sampai berapa? Aduh, saya kurang tahu kalau budget. Iya, Pak. Kalau tahu nanti biar Mas Sani yang komunikasi sama Pak. Kemarin berapa ya, lupa. Berapa San kemarin? Ya nanti nanti saya cek lagi. Ya. Yang kemungkinan ada custom itu surat keterangan, sertifikat attendance, terus punyanya finance itu. Yang tadi covering note, terus teks itu tadi. Itu sih kemungkinan custom. Oke. Oke, ini saya ada list ini sih accounting yang dari teks ya, berarti yang teks sama tanpa teks, terus sama mungkin tadi yang surat pengantar, ya surat permohonan pembayaran. Oke. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Saya sudah cukup sih. Oke, baik. Dari yang lain juga sudah cukup? Sementara cukup deh. Oke, kalau sudah berarti mungkin bisa saya akhiri ya untuk training hari ini. Untuk next week-nya nanti bisa diinformasikan aja kalau mau ada perubahan jadwal kayak hari ini. Gitu. Oke. Next week apa ya, Mbak? Ya, kita bahas yang aplikasi HR-nya sama mungkin kalau ada waktu saya jelasin dikit terkait yang bahasan waktu itu tanya untuk maintenance ya. Oh, iya. Nanti saya jelaskan next week untuk kedua hal itu. Siap. Dan kalau nggak ada request lagi, harusnya udah jadi training terakhir sih, Pak Bu. Jadi nanti harusnya bisa ya. Iya. Ya, sekalian ya, mungkin minggu depan kita juga mau fixkan yang custom itu ya. Kita lihat di custom. Oke, baik Pak. Oke. Begitu sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa di next meeting. Terima kasih. Terima kasih.